السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang batas 60. Orang yang sudah mencapai 60 tahun tapi masih belum sholat atau belum mau berjamaah di masjid atau masih merokok atau masih berbuat maksiat, maka harus dipaksakan. Hati-hati, karena umur segini sulit berubah. Jangan sampai pas meninggalkan sholat pas mati, pas minum khamr pas mati, pas berbuat maksiat pas mati. Ini musibah yang luar biasa. Oleh karena itu harus dipaksakan. Ya, kita lanjut 113. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala. Ini dari Ibn Abbas. Ini tidak ada sabda Nabi, tidak ada perbuatan Nabi, tapi masuk di hadis. Ini riwayat Bukhari. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan hadis adalah ucapan Nabi, perbuatan Nabi, titik. Tidak. Tapi perbuatan sahabat, ucapan sahabat masuk ke dalam kategori hadis. Ada di Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka adalah murid-murid langsung Nabi. Tentu tidak ada manusia sefaham mereka dalam masalah Islam. Mereka sholat di belakang Nabi, makan bareng Nabi, jihad bersama Nabi, menyaksikan Nabi kedatangan wahyu, menyaksikan Nabi didatangi Jibril, menempelkan kedua lututnya ke lutut Nabi, meletakkan kedua tangannya ke paha Nabi, dan seterusnya dan seterusnya. Dan satu lagi, ada ancaman kepada siapapun yang tidak mau mengikuti mereka. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Akan kami palingkan, akan kami sesatkan kemana dia ingin sesat, dan akan kami masukkan ke dalam jahannam. Itu ancaman keras dari Allah dalam surat An-Nisa untuk orang-orang yang tidak mau mengikuti jalannya para sahabat. Jadi ya biarin aja sahabat begitu, bukan Nabi ini. Saya beda. Nah, padahal itu ijma sahabat. Ada ancaman keras di situ. Salah satunya hadis 113 ini. Tidak ada sabda Nabi, tidak ada perbuatan Nabi. Ini cuman Umar. Saya bacakan. Kana Umar yudkhiluni ma'a asyakhi Badrin. Umar memasukkan aku, mengumpulkan aku bersama orang-orang tua Ahlul Badar. Sementara Ibn Abbas ini 10, 12, ya paling 17 atau 18 tahun. Saat Nabi wafat, Ibn Abbas 10 tahun. Abu Bakar wafat berarti 12 tahun. Ini zaman Umar. Mungkin 17, mungkin 16, mungkin 18, masih bocah. Tapi kenapa dikumpulkan dengan Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah dan seterusnya, 10 sahabat yang dijamin masuk surga,
Ahlul Badar. Padahal ketika perang Badar, Ibnu Abbas berarti ya mungkin baru 2 tahun 3 tahun. Ya. Faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi. Maka sebagian mereka, orang-orang tua Ahlul Badar ini gak suka anak sekecil ini diajak musyawarah bersama Umar, bersama kita-kita. Sebagian mereka mengatakan, lima yadkhulu hadha ma'ana walana abna'un mislu. Kenapa dia diikut sertakan dengan kita-kita yang tua, sementara kita punya juga anak-anak seusia dia? Faqala Umar, mendengar ini Umar mengatakan, innahu min haitsu alimtum. Itu yang kalian tahu. Itu yang kalian tahu. Yang kalian enggak tahu, fada'ani dzata yaumin fa'adkhalani ma'ahum. Ini Umar mau menguji, mau menampakkan siapa sebetulnya Ibnu Abbas yang anak belasan tahun ini. Satu ketika Umar mengumpulkan orang-orang tua Ahlul Badar, dan di situ tidak ada yang muda, tidak ada yang kecil kecuali Ibnu Abbas. Fama ra'aitu annahu da'ani yawma idzin illa liyuriyahum. Aku faham bahwa aku dikumpulkan bersama mereka, ini kata Ibnu Abbas ya, Umar ingin menunjukkan. Jadi orang pintar, anak cerdas itu merasa, walaupun masih kecil tapi merasa. Qala, mulailah Umar bertanya, ma taquluna fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan seterusnya. Jika datang pertolongan Allah dan futuh Mekah, dikalahkannya Mekah oleh kaum muslimin, maka dan orang-orang masuk Islam berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, dan seterusnya dan seterusnya. Apa yang kalian tahu tentang surat ini? Tafsir dari surat ini, makna dari surat ini apa? Faqala ba'duhum, sebagian menjawab, umirna nahmadullaha wa nastaghfiruhu idza nasarana wa fataha alaina. Ketika Allah memberikan pertolongan kepada kita, memenangkan kita di hadapan orang-orang kafir Quraisy, kita disuruh memuji Allah, mohon ampun kepada Allah, ya sesuai dengan ayat itu. Nggak ada apa-apa di balik itu. Wasakata ba'duhum, sebagian lagi diam, nggak mau jawab, nggak bisa jawab. Waqala li, Umar langsung bertanya kepada Ibnu Abbas, akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas? Apa betul tafsir surat itu seperti itu wahai Ibnu Abbas? Dijawab oleh Ibnu Abbas, lah, enggak. Kata anak kecil itu enggak, ya. Orang yang mengatakan enggak, tidak setuju terhadap sesuatu, itu biasanya lebih tahu. Ya, kita sepakati aja ya. Kita pilih fulan itu jadi ketua kita ya. Ada yang bilang enggak, jangan. Biasanya yang bilang enggak, jangan, itu punya informasi lebih, gitu ya. Ibnu Abbas mengatakan la, tidak. Lalu Umar bertanya lagi, fama taqul? Lalu menurut engkau apa tafsir dari surat itu wahai Ibnu Abbas? Dijawab oleh Ibnu Abbas, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Surat itu idza jaa nasrullah itu, an-nasr itu menunjukkan dekatnya ajal Nabi, dekatnya kematian Nabi. Ya, luar biasa. Yang orang tua Ahlul Badar 10 orang yang dijamin masuk surga tidak tahu, Ibnu Abbas malah tahu. Anak umur belasan tahun ini. Ya, dari sini kita tahu
ilmu itu tidak berbanding dengan umur. Masih muda, belasan tahun, tapi jauh lebih berilmu dari orang kepala 4, kepala 5, mungkinkah? Mungkin. Mungkin. Apalagi pemahamannya. Kadang seorang mahasiswa dalam 1-2 permasalahan lebih faham dari dosennya. Mungkinkah? Mungkin. Bahkan lebih faham dari seorang profesor, doktor di ilmu yang ditekuninya, bidangnya. Mungkinkah? Mungkin. Ini luar biasa ilmu. Oleh karena itu, wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas orang yang berilmu pasti ada yang lebih tahu lagi. Maka tidak boleh mentang-mentang profesor, doktor, ulama, tokoh lalu merasa paling tahu semuanya. Ya. Imam Bukhari saja beberapa kali meriwayatkan dari Imam Muslim, muridnya. Luar biasa. Inilah ilmu. A'lamahu lahu, masih ucapan Ibn Abbas, Allah memberitahukan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, seolah gitu ya, wahai Muhammad, ketika datang pertolongan Allah, ketika Futuh Mekah, ajalmu nggak lama lagi. Ya, 8, 9, 10, ya 2 tahun kurang lah. Ya. Wadzalika alamatu ajalik. Itu tanda bahwa ajalmu sudah dekat ya Muhammad. Fasabbih bihamdi rabbik. Maka pujilah Allah dan sucikanlah Allah dan pujilah Tuhanmu, wastaghfirhu, dan mohon ampunlah kepada Dia. Perintah Allah itu diwujudkan oleh Nabi dalam di sujud, di ruku. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maka nanti setelah ini akan ada riwayat di mana Aisyah kaget. Aisyah selama ini dengar Nabi ruku sujud, dan Nabi ketika ruku sujud itu sengaja agak keras supaya didengar oleh Aisyah, supaya didengar oleh para sahabat gitu. Bukan sunnah, bukan ya. Artinya kita tidak boleh menirukan Nabi baca ruku, baca sujud dengan keras, kecuali di samping anak kita mungkin, atau adik kita yang masih umur 5 tahun, 6 tahun, biar dia dengar bacaan ruku seperti ini, sujud seperti ini, atau tentu tidak sholat berjamaah ya. Nah, Aisyah selama ini dengar Nabi ruku sujud itu bacaannya subuhun kudus, kemudian subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Ini kok ada bacaan baru, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Allah, aku memujimu ya Allah, ampunilah aku. Mengamalkan perintah Allah ini, sucikanlah Tuhanmu ya Muhammad, pujilah Allah ya Muhammad, mohonlah ampun kepada Allah ya Muhammad. Diamalkan oleh Nabi di ruku dan sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, dengan segenap pujianmu ampunilah aku ya Allah. Ya. Maka Aisyah bertanya kepada beliau, ya Rasul, selama ini aku tidak pernah mendengarkan bacaan-bacaan ini. Biasanya subuhun kudus, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Ini kok ada bacaan baru? Dijawab oleh Nabi, Allah memberikan tanda. Allah memberikan tanda, ju'ilat li alamatun fi ummati. Dijadikan tanda di umatku, idza ra'aituha qultuha. Jika aku melihat tanda-tanda itu, aku harus mengucapkan kalimat itu. Apa tanda yang dimaksud?
orang-orang kafir berbondong-bondong masuk Islam. Mekah yang ditinggalkan oleh Nabi karena diusir oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dikuasai oleh kafir Quraisy, sekarang dikuasai. Dalam waktu yang singkat, 8 tahun ya kan, beliau terusir, harus meninggalkan Mekah tahun 1 Hijrah, tahun 8 Hijrah terjadi Futuh Mekah. Beliau kembali ke Mekah bersama ribuan kaum muslimin dan tanpa perlawanan. Abu Jahal sudah nggak ada ya. Abu Sufyan sudah di ujung tanduk. Artinya nggak ada perlawanan sama sekali, kecuali sedikit Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Dengan nekat Ikrimah melawan. Ya. Dan dalam hitungan menit, bukan jam ya, dikalahkan. Ikrimah lari ke Yaman, naik perahu dan seterusnya, terombang-ambing. Dia berpikir bahwa bahkan memohon kepada Allah, ya Allah, kalau memang Muhammad itu betul-betul utusanmu ya Allah, selamatkan kami. Dan betul selamat ya. Ini menunjukkan bahwa Ikrimah, Abu Jahal, Abu Lahab semuanya menyembah Allah, percaya kepada Allah, memuliakan Allah. Hanya nggak percaya kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah, gitu ya. Jadi jangan dibayangkan Abu Jahal, Abu Lahab, kafir Quraisy itu apa ya, kalau istilah kita animisme gitu, nggak kenal Tuhan begitu. Mereka menyembah Allah. Lafaz-lafaz demi Allah itu muncul dari mulut mereka. Cuman mereka nggak percaya kalau Nabi Muhammad SAW betul-betul utusan Allah. Ya, dengan kejadian tadi, Ikrimah mau tidak mau masuk Islam, dan seterusnya menunjukkan hari itu yadkhulu dan nasa fi dinillahi afwaja. Bahkan orang-orang berbondong-bondong. Karena apa? An-nasu taba'un li Quraisy. Manusia itu mengikuti Quraisy. Khairuhum li khairihim wa syarruhum li syarrihim. Yang buruk mengikuti buruknya Quraisy, yang baik mengikuti baiknya Quraisy. Siapa Quraisy buruk? Ya jelas Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Siapa Quraisy terbaik? Siapa lagi kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan beliau Quraisy. Sama dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Quraisy. Gitu. Jadi Quraisy itu yang buruk-buruk sekali, yang baik-baik sekali. Dan orang-orang Jaziratul Arab menunggu-nunggu. Gitu. Ketika Quraisy masih menahan diri, apalagi memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka orang-orang di Jaziratul Arab mengikuti Quraisy, ikut-ikutan memusuhi Nabi SAW. Nah, sekarang kafir Quraisy berbondong-bondong masuk Islam, maka otomatis yang lain ikut masuk Islam. Ya. Faqala Umar, mendengar ini, Umar mengatakan, ma'a'lamu minha illa ma taqul. Aku tidak tahu kecuali yang engkau tahu. Artinya, pendapatku, pengetahuanku tentang hal ini sama dengan engkau, wahai Ibnu Abbas. Dari sini mereka faham siapa Ibnu Abbas. Bukan anak sembarangan. Turjumanul Quran. Satu gelar yang luar biasa, Turjumanul Quran. Penterjemah Al-Quran. Maksudnya yang paling tahu isi Al-Quran. Ya, rawahul Bukhari, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, fiqhul hadis. At-tanbihu 'ala al-istighfari 'inda danwil ajal. Nah, ini syahid-syahidnya ya. Ini babnya kan bab anjuran menambah kebaikan di akhir umur. Ini syahidnya.
peringatan untuk menambah istighfar, mohon ampun kepada Allah, bertaubat ketika ajal sudah dekat. Tentu ajal nggak ada yang tahu ya, cuman ya secara aglabiah, udah kepala 6, udah kepala 7, apalagi sudah umur 80 tahun, mau ngapain? Mau ngapain lagi? Ya. Jangan seperti orang kafir. Umur 80, bahkan 85, masih memikirkan bisnisnya. Karena bagi mereka surga ya di dunia ini. Jannatul kafir. Surganya orang kafir ya di dunia ini. Betul-betul mereka sedang di surga. Sementara kita kaum muslimin di sini sedang diapain? Sedang dipenjara. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, penjara. Fadlul ilmi wa ahlihi haitsu yutaqaddamul mar'u ala aqranihi bihusni fahmihi wa sa'ati ilmihi. Keutamaan ilmu, keutamaan ahli ilmu. Oleh karena itu, walaupun masih kecil, walaupun miskin, walaupun cacat, walaupun jelek, hitam, tapi kalau berilmu, maka dia didahulukan, dimuliakan, ditanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Lebih dari orang kaya. Gitu. Syekh Utsaimin mengatakan orang-orang dermawan di zaman Abu Hurairah banyak sekali. Mana namanya? Nggak kedengaran. Abu Hurairah kedengaran sampai hari ini. Apanya? Ilmunya. Orang-orang dermawan, orang-orang ahli ibadah di zaman Imam Syafi'i misalnya. Adakah? Banyak. Banyak sekali. Mana suaranya, mana namanya? Nggak ada. Imam Syafi'i sampai hari ini namanya disebut-sebut. Imam Bukhari, yang dermawan, yang ahli ibadah, yang baik, yang akhlaknya bagus, yang santun. Mungkin hari itu terkenal. Sekarang hilang. Tinggal Bukhari. Ilmu mengalahkan segalanya, mengalahkan kedermawanan, mengalahkan ibadah, ya, ibadah ahli ibadah maksudnya. Ahli ibadah itu pasti sunat, nggak mungkin wajib. Kalau wajib ya nggak ada yang ahli. Ya namanya sholat 5 waktu berjamaah di masjid, ya udah standar seorang muslim ya harus seperti itu. Bukan ahli ibadah. Orang yang berjamaah sholat 5 waktu di masjid, tidak pernah ketinggalan, bukan ahli ibadah. Ahli ibadah itu yang tidak wajib. Sholat sunat, puasa sunat, itu baru ahli ibadah. Itu kalah jauh dibanding dengan ahli ilmu. Kemudian jawazu tahaddusil mar'i bi ni'matillah. Bolehnya seseorang tahaddus bi ni'matillah. Kesannya pamer ya, tapi boleh. Ibnu Abbas ini meriwayatkan hadis ini kan kesannya pamer, menampakkan kehebatan dirinya sendiri. Bolehkah? Boleh. Boleh. Rasulullah yang mengawali. Ya. Seluruh syafaat tertolak kecuali syafaatku. Semua para nabi, para rasul tidak sanggup memberikan syafaat di hadapan Allah kecuali aku. Gerbang surga tidak ada yang bisa membuka kecuali aku. Akulah nabi terakhir dan seterusnya. Boleh untuk sesuatu yang tidak bisa ditutup-tutupi ya. Jika antum punya kenikmatan dari Allah dan antum ingin menyampaikan kepada teman antum, saudara antum, murid antum, boleh. Jika antum yakin terhindar dari riya. Ya, terakhir, jawazu fahmi dalalatil ayat wa mimma wara'al alfad. Bolehnya memahami dalil-dalil di belakang lafaz. Itu. Bolehkah? Boleh, karena ini memang firman Allah, butuh tafsir. Tapi nggak boleh asal-asalan. Jangan seperti orang Syiah Rafidhah, Al-Baqarah, sapi betina, siapa dia? Orang-orang Rafidhah, Syiah mengatakan sapi betina adalah Aisyah. Ini kan salah-salah, ngawur.
ngarang. Gitu. Itu tafsiran dari Rafidhah. Ya. Harus dari Nabi, harus dari para sahabat. Yauma taswaddu wujuh, pada hari wajah-wajah mereka menghitam. Timbul pertanyaan, wajah siapa? Kata Ibnu Abbas juga, wajahnya ahlul bidah. Ahlul bidah pada hari itu wajahnya menghitam-hitam legam. Gitu. Berbeda dengan ahlus sunnah, yauma taswaddu wujuh, yauma tabyaddu wujuh. Wajah mereka putih bersinar, putih bersih. Ya. Ghairil maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa? Dijawab oleh Nabi, ya Yahudi. Gitu. Kalau Nabi tidak bersabda, ya nggak tahu kita. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah, ya banyak orang yang dimurkai. Yang sedang berzina, yang minum khamr, yang berjudi, kan dimurkai pasti kan? Tidak. Kata Nabi, itu Yahudi. Ad-dallin, orang-orang yang sesat siapa? Nasrani. Gitu. Jadi bukan Buddha, bukan Hindu, bukan Konghucu, walaupun mereka sesat. Ini ada arti khusus di balik lafaz. Siapa yang punya? Tentu Rasulullah SAW, dan diikuti oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.